Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video tutorial cara membuat VM stiker menggunakan aplikasi Bpop PCEX. Sebelum kita mulai, pastikan PC yang Anda gunakan sudah terinstall aplikasi Bpop. Kemudian kita double klik aplikasinya. Ini akan muncul tampilan pertama pada aplikasi Bpop. Di sini juga ada lembar kerja yang akan digunakan untuk membuat stiker. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tools atau alat yang paling sering digunakan untuk membuat VM stiker. Nah, perlu diketahui bahwa ukuran maksimal stiker yang bisa dibuat di aplikasi ini adalah lebar 100 mm dan panjang 2000 mm. Jika lebih dari itu, maka printer tidak bisa mencetak atau memotong stiker secara utuh. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi dari penggaris ini atau ruler. Nah, penggaris ini fungsinya untuk mengukur panjang dan lebar stiker yang akan dibuat nantinya. Nah, di atas ini juga ada toolbar. Saya akan menjelaskan tools yang paling sering digunakan saja. Di antaranya ada Open, Save, dan Insert Object. Misalnya kita sudah memiliki proyekan yang sudah kita buat, kita bisa masukkan proyekan itu ke dalam lembar kerja. Misalnya karyawan baru ya, kita klik Open, kita bisa langsung masukkan karyawan baru dan kita langsung bisa print. Nah, kalau kita mau membuat proyek baru, maka kita bisa mengklik File, New File, atau bisa juga kita langsung klik di sini, New File. Di sini akan muncul tab setup, output length-nya maksimal itu 2000 tadi kan ya. Nah, misalnya kita ingin membuat output length-nya 200 mm dengan output direction-nya horizontal. Horizontal itu seperti ini, kalau vertikal itu dia ke bawah. Kita gunakan horizontal terlebih dahulu. Nah, sebelum masukkan tulisan pada project stiker yang akan dibuat, buatlah tabel dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran stiker yang diinginkan. Tabel bisa diklik di menu select bar yang ini. Table, kita klik dulu. Klik kiri pada lembar kerja dan tahan, lalu geser sedikit kemudian lepas. Nah, di sini akan muncul tabel properties. Di dalamnya ada pilihan untuk mengatur jumlah kolom dan baris pada tabel. Misalnya kita ingin membuat tulisan seperti tadi ya, karyawan baru dengan ukuran stiker panjang 100 mm dan lebar 20 mm dengan jumlah stiker misalnya tadi ada 10, maka kita harus setting jumlah kolom dan baris serta panjang dan lebar sesuai dengan jumlah dan ukuran stiker yang akan dicetak, yaitu misalnya 100 mm dan 20 mm dengan jumlah 10. Contoh seperti ini ya, misalnya kita maksimalkan dulu lebarnya dulu ya. Kita maksimalkan lebarnya dulu. Itu ada di row barisnya. Kalau 20 mm berarti karena lebar maksimal 100, kita bisa buat 5 baris ya. Lebar maksimal 100. Kemudian untuk kolomnya, karena dia 10 pieces, dia udah 5 kali 2, 10. Kemudian karena dia ingin 100 mm, berarti kita buat 200 mm karena dia ada 2 kolom. Kita klik OK. Di sini akan muncul kolomnya. Kita geser menggunakan keyboard ya. Dan kita geser ke arah sini. Oke. Kalau kita ingin menggeser agak sedikit, kita klik Ctrl, kita geser menggunakan keyboard. Nah, kita gesernya agak sedikit-sedikit. Oke, setelah selesai, selanjutnya adalah memasukkan tulisan yang akan dibuat menggunakan tools text box. Nah, tools text box ini. Klik text box. Nah, klik di lembar kerja. Klik kiri di lembar kerja ya. Akan muncul text box properties. Kita masukkan di sini tulisannya karyawan baru misalnya. Karyawan baru. Fontnya misalnya Arial Black. Size-nya ukurannya 20 mm dengan width 100% dan text spacing itu adalah jarak antar teks. Jarak antar karakternya 3 mili, tadi saya ubah menjadi 0 aja. Dari sini ada spacingnya 1. Kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Tapi kan di sini belum pas ya, belum pas masuk ke kolom ini ya. Maka kita geser aja, kita setting secara manual seperti ini. Atau bisa juga setting secara persentase. Kita double klik ini. Di sini bisa setting secara persentase. Di sini 66% ya. Kalau kita buat 60%, maka akan muncul seperti ini. Klik OK. Nah, gitu. Tapi lebih enak pakai manual seperti ini ya. Nah, oke, setelah selesai. Ini kan belum pas ya tengah
Misalnya kita ingin benar-benar presisi di tengah, kita klik dulu tabel ini, klik sekali, muncul ya, tandanya udah keklik, muncul yang ini, pojok-pojok. Klik lagi sekali di tabel atau di kolom yang diinginkan, misalnya di kolom ini misalnya ya, kita ingin di kolom sini simpannya. Klik sekali, nah muncul abu-abu ini, lalu kita klik tulisannya sekali, muncul nih. Nah, di sini kita bisa klik center misalnya, kita menginginkan dia ada di center. Muncul seperti ini. Kalau kita inginkan agak ke kiri misalnya. Ini lah ya. Oke, kita close. Nah, kalau kita ingin membuat lebih banyak, udah kita tinggal copy, Ctrl C, Ctrl V. Misalnya 9 buah lagi ya. Oke, kita masukkan ke dalam kolom. Klik center, dan begitu seterusnya. Klik kolomnya, ini klik center. Seperti itu. Kurang satu ya. Kita copy lagi, satu lagi. Sini, copy lagi sekali. Oke, selesai. Kemudian kita potong bagian yang ingin kita potong. Di sini sebenarnya bisa langsung kita potong dengan cara seperti ini, tapi cara seperti ini salah ya. Di sini ada convert to cut shape. Nah, langsung kepotong nih sebenarnya nih. Bagian potong. Tapi cara seperti ini salah, kenapa? Karena nanti printer akan memotong bagian-bagian ini secara satu persatu ya. Dan ini memakan waktu. Kita Ctrl Z. Kita pakai yang ini. Nah, kita klik di ujung sini, kita potong bagian sini. Nah, untuk memotong ya. Klik lagi, sekali lagi, kita potong di bagian tengah. Kenapa kok sampai keluar? Supaya kita nggak perlu potong. Ini kan karena ini udah dipotong, kita nggak perlu dipotong lagi. Maka ini kita keluarin di lembar kerja. Kalau di luar lembar kerja, maka printer tidak akan memotong. Kita sampai keluar lembar kerja. Oke. Kita potong yang bagian ini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Biar cepet ya, langsung. Masukin sini. Oke, sudah terpotong semua. Sudah terpotong semua. Kemudian kita ingin menghapus tabel yang sudah dibuat ya, karena ini juga akan terprint nanti ini warna hitam garis-garis ini. Klik bagian yang sudah terpotong, klik kanan, order send to back, biar dia mundur ya. Nah, sekarang klik kolomnya. Delete, selesai ya. Ini berarti sudah potong di bagian yang ini. Nah, ini kita juga bisa setting berapa lebarnya, double klik, height-nya berapa, misalnya kita ingin buat 99 mili. Kita geser-geser sedikit ke atas. Menggunakan kontrol dan keyboard ya, ke atas dan ke bawah. Oke, selesai. Sini sudah jadi karyawan baru. Ini kita bisa save. Kita bisa save karyawan baru 3 misalnya. Oke, di sini sudah bisa kita print ya. Dikirim ke share folder atau email PIC untuk memprint project yang sudah kita buat. Begitu dulu untuk tutorial kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.